Cek sound, selamat malam semua. Malam, Pak Assalamualaikum Oli. warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman. Apa Malam. kabar semua? Apa kabar? Baik, baik, baik. Gimana weekendnya nih? Ini baru berapa orang? Baru 250 orang. Orang banyak juga, Pak. Oke. Ada yang masih baru? Ada. Ada. Satu orang aja nih. Ada baru. Baru banget. Baru banget. Baru masuk hari ini, Bos. Ikut pemula lagi. Oh, pemula lagi. Oke, masih baru. Malam Pak Jenar. Malam Pak Oli. Malam, Bu. Malam, bos, semua malam, bos. Oke, 20.05 nanti kita mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Siap, bos. Siap. Oli. Oke, malam ini materi apa tadi ya? Pemula kalau nggak salah. Ya, ada 3 untuk malam ini, yaitu pemula bisa juara, open sama dengan cuan, sama swing trade. Oke, kita mulai ya. Yes, jadi untuk yang pemula, jadi ini materinya nggak lama kok. Jadi materi di Master Cuan Saham itu semuanya sebenarnya simple-simple, tinggal memang mau mempraktekkan atau tidak. Jadi materinya nggak sampai 30 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, tinggal open mic, ya, langsung tanyakan bagian mana yang nggak bisa. Nah, sekarang saya mute semua biar jelas ya. Oke. Jadi untuk memulai trading saham itu tidak susah-susah banget, tidak juga mudah-mudah banget. Tidak mudah banget, tidak susah banget. Semuanya sebenarnya biasa-biasa aja, layaknya kita jual beli produk apapun. Gitu. Jadi yang penting ngerti produknya, kapan harus beli dan kapan harus jual, itulah saat yang tepat untuk transaksi atau trading apapun. Kalau kita pengen trading saham, maka cara termudah adalah dengan melihat candle atau grafik seperti di layar ini. Tapi jangan disamaratakan semua grafik itu sama. Di trading saham ada banyak sekali bentuk grafik ya. Ada candle chart, bentuknya seperti ini di layar ini. Ini umum digunakan oleh para trader di Indonesia. Lalu ada juga bar chart, line chart, candle volume chart, equi volume chart, Heikin Nasi chart, flow chart, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali bentuk candle. Tapi supaya kita lebih mudah dan supaya kita lebih cepat memahami kapan saat beli, kapan saat jual saham, maka silakan gunakan Heikin Ashi chart. Bentuk candlenya atau bentuk chartnya seperti di layar. Ini adalah Heikin Ashi chart. Nah,
Di Heikin-Ashi chart ini kita cukup membedakan warna biru dan warna merah. Warna biru beli, warna merah jual. Warna biru beli, warna merah jual. Selain itu jangan ngapa-ngapain. Kalau pengen profit. Itu satu. Yang kedua, perhatikan time frame-nya. Time frame itu ada daily, ada weekly, ada bulan, ada 4 bulanan, ada tahunan, ada menitan. Jadi itulah time frame. Apa maksudnya time frame? Kalau time frame-nya daily atau harian, artinya satu candle itu adalah pergerakan harga satu hari. Jadi kalau candlenya daily, bentar tadi mati. Jadi kalau kita menggunakan time frame daily, jadi di sini time frame-nya D, artinya candle ini adalah pergerakan satu candle itu adalah dalam satu hari. Jadi kalau time frame daily, di satu candle menggambarkan pergerakan satu hari. Kalau weekly ya sama. Artinya satu candle ini adalah pergerakan selama satu minggu. Itu weekly. Monthly juga sama, berarti satu candle ini adalah pergerakan dalam satu bulan. Gitu. Nah, kenapa menggunakan Heikin-Ashi chart? Ini adalah tujuan menggunakan Heikin-Ashi chart. Heikin-Ashi chart ini adalah bar rata-rata atau cat rata-rata untuk melihat tren pasar dan untuk memprediksi harga di masa depan. Jadi itulah Heikin-Ashi chart. Jadi fungsinya cuma dua, untuk melihat tren pasar dan untuk memprediksi harga di masa depan. Kalau kita bisa memahami dua hal ini, trading saham sangat mudah. Oke, kita lanjut. Nah, di mana kita bisa melihat atau menggunakan Heikin-Ashi chart? Pertama di aplikasi sekuritas. Ada banyak sekali aplikasi sekuritas yang support dengan Heikin-Ashi chart. Di antaranya Mandiri Sekuritas yang versi laptop, ada Indo Premier, Pintraco, Ajaib, Stockbit, Philips Sekuritas, dan lain-lain. Jadi itulah sekuritas yang support dengan Heikin-Ashi chart. Lalu jika Bapak dan Ibu sekuritasnya tidak support dengan Heikin-Ashi chart, maka bisa menggunakan yang namanya aplikasi TradingView. Jadi nanti tinggal download aplikasinya tradingview.com. Bisa via web, bisa via Play Store. Yang kedua, itu menggunakan aplikasi Monica. Jadi di aplikasi Monica ini bisa via laptop, bisa via handphone, bisa. Jadi itulah Heikin-Ashi chart di Bapak dan Ibu bisa temui. Di aplikasi Mandiri Sekuritas, nah bentuknya seperti ini. Candle biru, candle merah. Jadi tanpa butuh indikator-indikator yang lain. Lalu kalau kita menggunakan Heikin-Ashi chart, maka kita harus tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Ini yang paling penting. Belilah jika candlenya biru penuh dan volumenya juga biru penuh. Jadi belilah di saat candle biru, volume biru. Lalu berikutnya tinggal lihat kapan harus hold, kapan harus jual. Jika candlenya masih biru, silakan di hold.
Artinya jangan dijual dulu. Tapi silakan jual jika candle biru mulai mengecil atau candle biru ada bayangan atas dan ada bayangan bawah. Itu silakan jual. Atau jika candlenya merah penuh, maka wajib dijual. Jadi kapan harus jual dan kapan harus beli dengan melihat grafik akan memudahkan kita untuk ambil keputusan. Belilah jika candlenya biru dan juallah jika candlenya merah. Itu kalau menggunakan aplikasi Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Berikutnya, kalau menggunakan aplikasi Monika, bisa nggak? Bisa. Sama, cuman beda warna aja. Kalau menggunakan aplikasi Monika, belilah jika candlenya hijau pertama kali. Juallah jika candlenya merah pertama kali. Jadi cukup seperti itu. Pakai aplikasi TradingView, sama. Belilah jika candlenya hijau, hijau pertama. Dan juallah jika candlenya merah pertama kali. Jadi itu cara untuk trading. Cukup mudah. Cukup bedakan warna biru dan warna merah. Selain itu jangan ngapa-ngapain. Jadi bagi yang merasa pemula, bagi yang merasa belum bisa trading saham, silakan gunakan Heikin AsiChat. Cukup mudah penggunaannya, asal melihat candlenya, asal melihat grafiknya, maka keputusan untuk beli dan keputusan untuk jual mudah dilakukan. Itu bagi pemula. Berikutnya, kalau kita pengen trading, jadi tadi itu kan cara tradingnya, cara trading untuk pemula dengan time frame daily. Maka pengaplikasinya bagaimana? Pengaplikasinya pertama, belilah saham, ini kalau untuk swing, time frame daily. Belilah saham di saat candlenya biru pertama kali. Kalau candlenya biru pertama kali, silakan beli. Contoh, seandainya kemarin mau beli saham yang cocok buat swing, kira-kira sahamnya apa? Jadi hari Jumat kemarin, pengen beli saham yang cocok buat swing, kira-kira sahamnya saham apa? Cari yang candlenya biru pertama kali. Contoh BRMS. Ya, BRMS. Jika kemarin hari Jumat pagi melihat candle BRMS, maka kita sudah bisa beli. Karena hari Jumat kemarin candlenya biru pertama kali. Buat swing, silakan. Ini cara untuk swing. Cukup mudah kan? Tinggal lihat candlenya. Kalau candlenya biru pertama, ya beli. Kalau enggak, ya enggak usah beli. Jadi kalau kita enggak menemukan saham yang candlenya biru pertama kali, ya jangan beli. Kalau tujuannya untuk swing. Selain BRMS ada enggak? Ada banyak sebenarnya. BRMS itu biru pertama. Ada lagi enggak yang lain? Ada. AMRT. AMRT hari Jumat kemarin ini juga biru pertama kali. Apalagi BJBR biru pertama kali juga. Jadi hari Jumat kemarin kalau tujuannya untuk swing boleh beli. Ada lagi nggak yang lain? BSML sama. Ini biru pertama kali. Wow, masih ngeloading. BSML.
Oh, masih loading. BSML terus MRAT. Oh, nggak mau. MRAT. MRAT juga sama, biru pertama kali. Apalagi yang lain, MMLP juga sama, biru pertama kali. Jadi kalau kemarin hari Jumat tahu sahamnya biru pertama kali, silakan beli kalau tujuannya adalah untuk swing. Swing adalah trading untuk beberapa hari. Bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa 5 hari, dan seterusnya. Jadi contoh AMRT. Kalau kemarin beli AMRT, maka kapan waktunya jual? Juallah jika candlenya merah. Kapan? Kalau besok candlenya merah, ya jual. 3 hari lagi candlenya merah, ya jual. Kalau merahnya 5 hari lagi gimana? Silakan jual. Atau kalau untuk swing, harus punya target. Berapa persen target profit yang diinginkan kalau untuk swing? Dan buatlah target fajar. Jadi kalau pengen swing, ya, buatlah target hari. Ya. Jumlah harinya ya maksimal 5 hari. Lalu target profitnya 5-10%. Itu adalah target fajar. Jadi itu cara untuk tradingnya. Lalu berikutnya, lalu gimana cara mencari saham yang biru pertama kali? Cara screeningnya gimana? Cara screeningnya ada 2. Pertama, bisa menggunakan aplikasi Monica. Silakan buka aplikasi Monicanya. Saya buka dulu. Masih loading. Oke. Kalau menggunakan aplikasi Monica, pertama, silakan klik analisa teknikal, lalu filter teknikal. Oke. Di sini tinggal klik aja Heikin ASI. Cari ya, first candle Heikin ASI. Maka di sini akan muncul saham-saham yang hijau pertama kali. Oh, ternyata kemarin nggak ada di Monica. Jadi di Monica kemarin nggak ada. Oke, kalau pakai Monica nggak ada, maka bisa menggunakan bot Telegram. Bentar, saya buka dulu bot Telegram saya. Jadi silakan buka bot Telegramnya bagi yang punya. Kalau nggak punya, WA saya aja. Oke, jadi kita bisa juga mencari saham-saham yang candlenya biru pertama kali itu dengan screening di bot Telegram, yaitu dengan cara skor H1. Nah, ini akan muncul nih saham-sahamnya yang biru pertama kali.
Jadi hari Jumat kemarin AMRT, BJBR, BRMS, BSML, dan seterusnya, ini adalah saham-saham yang candlenya biru pertama kali. Bisa juga dengan cara skor H2. Ini juga sama. Saham ini juga candlenya biru pertama kali. Jadi hari Jumat kemarin silakan beli saham-saham ini kalau pingin swing. Gitu. Jadi cara swing cukup mudah. Cari dulu sahamnya, baru lihat grafiknya, dan kalau candlenya biru silakan beli. Kalau tujuannya untuk swing. Jadi target profitnya untuk swing cukup 5-10%, durasi waktunya 5 hari. Kalau 2 hari sudah 10%, silakan take profit. Nggak harus nunggu 5 hari. Atau candlenya merah, itu wajib jual. Itu untuk swing. Berikutnya, untuk BSJP. Kalau untuk BSJP, beli sore, jual pagi, atau istilahnya adalah open sama dengan cuan, maka belilah saham di saat sore, ya, sore jam 14.30, silakan beli sahamnya, dan besok kita tinggal jual. Masalahnya adalah bagaimana cara mudahnya untuk mencari saham yang cocok buat BSJP atau open sama dengan cuan. Cukup lihat dari data top gainer. Misalnya, yang hari Jumat kemarin. Jadi dari data top gainer, kita tinggal lihat, jadi data top gainer itu adalah data kenaikan saham dari yang tertinggi sampai yang terendah. Caranya gimana? Jam 14.30 silakan cari saham yang kenaikan tertinggi sampai terendah yang biru pertama kali. Contoh, AHAB sudah biru beberapa kali. Bola biru beberapa kali. BP sudah biru beberapa kali. Puri masih merah. NFCX masih merah. Biru beberapa kali. SMMT juga biru beberapa kali. PTSP sama. ASLC sudah biru berhari-hari. Daya. Nah, Daya ini juga biru pertama kali. Tapi kenapa kemarin saya nggak ambil? Karena volumenya kecil. CAKK, INCO sudah biru beberapa kali. FPNI sudah biru kedua. FPNI. Tempo biru pertama, cuman ini naiknya kayaknya setelah 14.30 dan volumenya kecil, jadi nggak ambil. ESA juga biru beberapa kali. Maka kemarin saya ambil adalah BRMS, biru pertama kali. Jam 14.30 silakan beli. Untuk BRMS, target amannya, target aman profitnya adalah 2%. Jadi sore beli, kalau sore itu naik 2%, silakan take profit. Nggak harus nunggu besoknya. Tapi kalau sore belum 2%, boleh ditunggu sampai besok. Jadi rata-rata profit untuk open sama dengan cuan itu 2-5%. 2% cukup. Tapi kalau pengen lebih 2%, silakan dipantau. Tapi kalau sore sudah profit 2%, profit 5%, silakan take profit sore. Nggak harus nunggu pagi. Yaitu caranya. Dan inilah rekap ya. Jadi history pertama dari swing. Ini mulai 1 Juli sampai kemarin hari Jumat. Ini untuk pemula. Jadi kalau untuk pemula, iya saya pantau betul, saya bantu. Kalau yang sudah lama-lama, yang sudah setahun di Master Cuan Saham, kan sudah mahir-mahir ya.
tradingnya trading cepat terus. Diminta swing pasti nggak mau. Diminta BSJP, open sama dengan cuan pasti juga nggak mau. Mereka maunya profitnya secepat kilat. Nggak apa-apa. Karena sudah mahir, sudah hebat, lakukan itu. Tapi untuk pemula, jangan khawatir. Ya. Saya dampingin. Memang tidak 100% semuanya oke. Contoh apa ini? Bulan Juli ada 5 saham yang minus merah. Ada 5 saham yang merah untuk swing. Tapi ini yang paling penting. Kalaupun merah, kalaupun minus, kalaupun loss-nya juga nggak banyak. Paling 1%, 0, sekian persen, maksimal 2%. Kenapa? Karena kita melihatnya adalah candle merah wajib jual. Jadi kalau candlenya sudah merah, wajib sell. Mau profit, mau minus, harus jual. Jadi ini sudah saya share di dalam grup, silakan dilihat ya. Ya lumayan sih, ada yang 100%, seperti ASHA itu baru 100%. Jadi lumayan, mulai awal Juli sampai kemarin. Jadi ini untuk yang swing. Ada yang merah, ada yang minus, iya. Tidak 100% benar. Tapi itu untuk menjaga supaya minusnya tidak terlalu dalam. Itu untuk swing. Jadi target profit untuk swing itu sebenarnya adalah 5-10%. Kalau pengen lebih, boleh dipantau. Silakan dipantau atau berpatokan dengan candle merah baru jual. Gitu. Lalu untuk open sama dengan cuan di bulan Juli, atau untuk yang BSJP, ada nggak yang merah? Ada. Kebetulan cuma 1. Minus 1,3%. Jadi saat besoknya mau dijual, ternyata merah candlenya. Jadi harus jual. Di auto sell juga nggak bisa. Karena langsung sama dengan harga sebelumnya, setelah itu turun. Tapi yang lain di atas 2%. Ada yang 0, sekian persen. Ini ada GoTo itu karena candlenya merah, nggak sesuai dengan saat jam tradingnya. Jadi ini untuk pemula, kalau tradingnya pengen santai, tradingnya pengen cuan dan pengen profit, silakan gunakan metode ini. Cukup 2 saja transaksinya. Saat sore, transaksi saham open sama dengan cuan, BSJP. Dan saat pagi, hanya transaksi untuk swing. Jadi transaksi seperti ini tidak perlu membutuhkan laptop, tidak perlu memantau setiap saat. Cukup setelah beli langsung auto sell. Ya. Jadi target rata-ratanya untuk BSJP 2% dan untuk swing 5%. Itu kalau belum bisa memantau pergerakan saham. Tapi kalau bisa, silakan dipantau. Jadi nanti profitnya supaya bisa lebih besar. Jadi itu untuk yang pemula. Bagi yang mau swing, silakan swing. Setiap hari, setiap pagi saya juga kasih rekomendasinya di grup yang pemula. Bagi yang BSJP, yang silakan sore belinya di grup saya share. Saat live trading juga saya share. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Holi? Ya, Bos. Ya, sorry, baru join, Pak. Pak, yang BSJP Bapak ini, yang jualnya itu semua itu auto sell itu, Pak? Ada yang mana, Pak? Yang tadi BSJP tadi, Pak. Iya. Ini. Tidak, Pak. Jadi ada yang, jadi gini. Untuk yang pemula, saya sarankan auto sell, Pak.
yaitu 2% auto sell. Ah, Tapi kalau sudah bisa, kalau bisa memantau, ya dipantau. Mungkin bisa lebih 2% gitu maksudnya. oh, berarti Tapi tabel kalau yang bagi yang yang jadi kolom bag- G itu Pak ya. Hasil pantau ya. kenapa? Ya, Hasil yang kolom G itu hasil pantau berarti Pak ya. betul. Oke. Untuk rekomendasi, saya selalu kasih 2% untuk TP amannya. Jadi auto sell 2%. Oke. Kalau 2% nggak mau, harus pantau. Nah, yang cash PNBS itu Pak, Yes. itu pakai trailing stop tuh gimana tuh Pak? Enggak, Pak. Jadi langsung jual. Jadi candle-nya merah, ya jual. Ini PNBS tanggal berapa? 8 Juli ya. 8 Juli berarti tanggal 9, kita lihat. Oke, jadi kita lihat pagi kalau tidak sesuai harapan kita, langsung kita, kalau merah langsung cut loss saja gitu Pak ya. Yes, kalau candle-nya merah, jual. Walaupun misalnya candle-nya merah itu ini Pak ya, hari itu juga Pak ya, ketika misalnya dibuka candle biru, tiba-tiba hari itu merosot, kemudian muncul candle merah, harus jual juga Pak ya? Betul. Baik. Oke. Tidak harus nunggu sampai sesi penutupan pertama atau kedua Pak ya? Pokoknya ketika Enggak muncul dong. candle merah langsung ya? Yes. BSJP sesuai namanya Pak ya. Beli sore, jual pagi. Oh ya. Ini saya jual karena jadi tanggal 9 ya. Sorry. Tanggal berapa tadi? 8 11. Nah, tanggal 11 itu 75 lalu turun. Jadi dijual, Pak. Jadi nggak sesuai harapan memang yang PNBS. Jadi sore itu beli lalu dibawa turun. Jadi belinya bukan pas 14.30, tapi sebelumnya, tapi saat penutupan malah turun, Pak. Besoknya dia naik sampai 75 lagi. Seandainya belinya 73 saat penutupan itu masih bisa profit. Tapi saat tanggal 8 saya belinya kecepatan. Oh, berarti Bapak cut loss di hari yang sama gitu Pak ya? Bukan, hari berikutnya, Pak. Oh, hari berikutnya. Ya, hari berikutnya cut loss. Oh, karena belinya, oh iya. 11. Pak, untuk nampilin chart itu di mana ya Pak? Yang tadi barusan yang delta technical chart itu. Yang mana, Pak? Yang ini. Yang kayak ini. Oke. Ibu pakai aplikasi apa? Sekuritas apa? HOTS masih. Oke. Kalau untuk Mirai itu tidak bisa untuk menampilkan Heikin Ashi chart, Bu. Belum support. Jadi Ibu yang kalau cuman punya satu sekuritas, Bu? Baru satu. Sama Stockbit punya. Stockbit sekarang udah punya juga, cuman saya belum familiar pakainya. Oke. Kalau Stockbit bisa untuk Heikin Ashi, Bu. Kalau Stockbit. Yang desktop version ya? Yang handphone, yang versi handphone. Oh, versi handphone juga bisa. Oh. Yes. Info Pak, Stockbit time frame paling kecil itu 5 menit. Time frame paling kecil itu 5 menit. Tapi dia secara real time di chartnya bisa. Tapi secara time frame cuman paling kecil 5 menit. Nggak kayak di MOS 1 menit. Oke. Stockbit Heikin Ashi-nya real time atau delay, Bos? Real time cuman time frame-nya cuman dia 5 menit time frame paling kecil. Saya sering mantau kok. Oke. Saya sering mantau kok di Stockbit web. Oke. Besok coba cek lagi, Pak ya. Stockbit itu ke Trading View. Kalau saya tapi kayaknya Trading View yang pro ya Pak. Nggak ada delay. Soalnya saya pasang 2 kan.
trading view sama Stockbit-nya. Stockbit. Nggak ada Yes. delay sih. Nggak ada delay Oke. sih. Oke, Kalau nggak ada untuk- delay bagus berarti. Untuk sementara kalau yang HOTS bisa dibantu pakai eksternal atau gimana Pak? Pakai eksternal, Bu. Ya pakai Nanti- Monica ya, yang pakai aplikasi Monica. Oke, kalau yang di Monica berarti saya bukanya untuk nampilin chart ini di sebentar. Di Oh ya. bagian mana berarti? Kalau tadi adalah untuk memfilter, untuk nampilin chartnya itu klik chart technical, Oke, yang itu udah paham. Oke. Kalau candle ini, candlestick Heikin yang ini, Ashi, pilih perintahnya Heikin Ashi, lalu masukkan kode sahamnya. Warnanya di sini hijau sama merah. Kalau misal pakai eksternal, apa kecepatan juga di sekuritas sama ini apa bisa sama ya Pak? Sama Pak. Di Monica ini real time. Saat diklik ya. Kalau setelah diklik dibiarkan ya dia diam. Jadi harus di refresh. Dia baik dia kan. Berarti yang rekomendasi untuk cat dan itunya sama itu di mandiri aja ya Pak? Yes Pak. Karena time frame-nya bisa time frame menit. Kalau selain mandiri time frame-nya 5 menit. Jadi untuk fast trade kurang cocok. Tapi kalau buat swing nggak apa-apa. Jadi kalau swing sekuritas apapun boleh. Tapi kalau mau fast trade saran saya mandiri sekuritas. Pak Oli, Ya bos. saya udah install MOS yang versi desktop tadi dibantu Pak Januar. Cuman caranya nggak tahu ini gimana caranya supaya bisa Cara apanya bos? cara mengoperasikan. Mungkin Banyak tampilannya yang perlu di setting gitu ya Pak ya. Kenapa? Kalau tampilan defaultnya kan nggak sama seperti ini kan ya. Maksudnya ada Betul Pak. Kalau pengen tampilannya seperti ini, ya, Bapak download AnyDex, nanti saya remote dari sini Pak. Saya settingkan persis sama seperti ini. Sudah Pak, saya udah nih Pak. Coba saya contoh yang ini ya Pak ya, PNBS ini ya. Siapa? Udah Pak sama, Zamrudi udah bisa Pak Ron Zamrudi. ini udah sama Pak saya. Oh, udah sama ya. Cuman Tapi itu- cuman beda di Pak Zamroni. Kalau yang fast trade hoki. kalau filternya apa bisa dikirim WA ya Pak ya. Yang settingan ini kan biasanya bisa disimpan. Via WA beda file Pak. Via email. Order. Kalau mau via email, jadi Via nanti email. di-download tinggal di-copy. Ini Oh ya gitu aja biar sama gitu kan. Kalau setting di sini kan mungkin agak lama ya. Enggak Pak. 5 menit Pak kalau nggak sampai 5 menit kalau jaringannya bagus. cuman yang cara yang tampilan kayak biasa itu Pak yang ada angka-angka jumlah bit sama jumlah offernya itu, nah ini masih belum Tinggal klik cuan ini. cuan. Kak, kalau di Pak Zamroni hoki, saya ganti hoki itu sama tuh tampilannya. Sama aja. Oh, Sama. Itu sama. Tuh. ya, ya. Cuman begitu mau buy sama sell, nah ini yang belum tahu. Tinggal diklik. Buy order. Iya, buy order, sell order. Nggak pakai confirm lagi. Langsung. Bisa nih kayak diklik ini gimana? Ya belum jalan pesannya. Belum. Di sel pojok gitu ya. Besok latihan Ya. dulu Pak. Besok Tinggal latihan klik di dulu sini Pak. Tinggal klik. Pinnya, hidupin input pinnya, Iya, iya. lalu pastikan di sini ini mau belinya berapa banyak. Bisa berdasarkan lot, bisa berdasarkan persentase portofolio.
Tinggal klik di sini 2 kali, nanti confirm. Kalau mau jual tinggal klik yang sebelah kanan. Kalau beli cuma 1 lot itu nggak bisa Pak ya, minimal 10 itu ya? Bisa. 1 lot. Minimal 1 Di lot. quantity. Di Iya, untuk quantity. Ketik. Oh, oke. Di sini tinggal diedit. Ketik 1. Yang di Ini kalau mau gampang ini edit 1, Edit. yang atas ini edit 1. oh tulis 1. Nah, ini kan tinggal 1 terus nanti kalau mau buy. Nggak bisa deh Pak. Ganti di mana ya? Edit Nggak. Pak, ini ada Pak Zam. editnya ini. 01 kali ya? Itu gimana? Oh, Ini, Pak, ya. 01. Ini di layar saya dilihat, Ya, klik edit. Oke. Nah, misal mau diganti cuma 1 lot ya, ketik 1 punya saya ini lalu nggak confirm. bisa ke kanan lagi loh Pak. Yang tadi Ya sampai dibesarin, Bos. Dibesarin. Garin edit, Di maximis. ambil 1 ya, 1. Ya. Terus confirm. Oh iya. Ya. Pak Holim. Ya. Udah ada. Ya. Terima kasih. Besok latihannya pakai 1 lot aja. Ya. Besok latihan cepet enggak? Latihan nggak apa-apa, Pak. Harus latihan. Harus ini latihan. baru download laptop anak-anak nih. Yes. Iya Pak, nanti Oke. tanya lagi Pak. Baik. Terima kasih. Yang lain Pak Oli. untuk BSJP sama swing silakan. Ya, Pak Oli. Yes. Tanya Pak, yang untuk yang swing Pak. Tadi di tabel Excel Bapak itu kan ada Asha Pak ya. Pak Oli. Halo. Ya, Asha itu kan Bapak udah jual tuh Pak ya. kemarin. Dua. Pertimbangan jualnya apa kemarin tuh Pak? Saya masih tahan nih. Candlenya masih merah, tapi sudah mengecil, Pak. Oke. Itu tanda-tanda candlenya mau merah. Merah ya. Tanda-tanda, belum merah ya, tapi tanda-tandanya. Oke. Oke deh. Yang satu lagi, AMTK gimana Pak? Saya juga masih tahan. MTK masih biru. MTK. Bapak pasang auto sell atau masih monitor Pak? Masih monitor. Selama nggak merah, oke. Target saya nggak banyak Pak untuk MTK sampai 2000. Setelah itu kita lihat. Karena ini sudah mau masuk ke dalam awan. Biasanya nanti akan koreksi. Maksudnya besok Bapak begitu nyampe 2000 jual dulu gitu ya? Saya iya. Atau kalau belum nyampe 2000, sudah ada tanda-tanda turun, dijual. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Oli. Pak Oli. Ya Bos. Nanti saya bisa dikirimkan by email ya untuk settingan seperti Pak Oli. Settingan ini filenya maksudnya Bos ya? Ya, filenya. Tapi cara settingnya bisa nggak? Nggak, belum bisa sih Pak. Tolong diajarkan Pak supaya ada Ini aja. Supaya masih gini Pak ya. Supaya waktu kita juga nggak banyak terbuang, Bapak sekarang download AnyDex. Setelah edukasi ini saya settingkan. AnyDex. Yes. Gimana? Boleh Pak. Tulisannya gimana Pak AnyDex? AnyDex itu tulisannya ini. AnyDex. Oh, siap. Yes, ini. Bapak tinggal install, nanti ID-nya kirim ke saya remote dari sini, Pak. Oke, siap. Oke, boleh. Saya tadi dibantu asisten dosen Pak Januar. Ya. Boleh kok, semuanya sudah bisa sebenarnya. Ada Pak Yanuar, ada Pak Hendra, semua sudah bisa sih, gampang soalnya. Bantu-bantu di grup ini. Saling bantu. Bantu Pak Holi. Silakan. Bantu Pak Holi.
Jangan Pauli jangan sibuk sendiri kesian. Pemikirannya masih kita perlu tuh. Pauli, Terima kasih Pak mau, Yanwar. Yes. Pauli mau tanya Pauli, ini kan ada rencana kan kita mau bikin rekap. Saya kan mau bikin recap seperti kemarin Pauli bilang. Ya. Yang untuk BSJP dan swing. Swing. Kebetulan sih saya baru mau belajar swing sih. Gini Pauli, kan Pauli bilang kan modal minimal 10 juta. Ya. Ya, Pauli. Yes. Ya, Bos. Oh, hilang Pak Yanwar. Kopinya tumpah balik. Oke, yang penting ya semuanya, entah yang pemula, entah yang sudah lama, silakan konsisten dengan target profitnya dan lihatlah indikatornya. Kali. Ya Bos. Kalau untuk itu cara nyari yang gimana? Bos boleh kurang jelas suaranya Pak. Kalau untuk yang BSJP, misalkan mau mandiri nyarinya gitu kan? Ya. Itu yang itu gimana gitu? Oke. Saya ulang lagi ya. Untuk yang BSJP, beli sore jual pagi. Ya. Caranya cukup mudah Pak. Bapak harus punya yang namanya data top gainer. Bisa memiliki data top gainer? Ya. Atau top ranking. Dari data top gainer ini, carilah candlenya yang biru pertama kali. Udah itu aja. Tapi kalau volumenya penting nggak itu? Volume penting kalau belinya mau banyak. Misal, seperti apa tadi? Daya ya. Oke. Misal nih, daya. Kalau belinya cuma 1 lot atau 10 lot, nggak masalah Pak. Kan volumenya kecil. Tapi kalau belinya mau lebih 100 lot, ini jangan. Walaupun itu berapa persen Pak? Biru pertama kali. Kenapa Bos? Kira-kira itu menentukannya berapa persen gitu? Kalau itu dikatakan aman untuk ini, kalau kecil itu. Kecil, gini. Bapak lihatnya adalah di bid dan offer. Contoh ini, daya ya. Daya kalau dicek, dilihat di bid offernya, seperti ini Pak. Daya. Nah ini. Oh iya kecil memang. Ya, jadi kalau belinya cuma 10 lot nggak masalah. Tapi kalau 100 lot, jangan. Jadi carilah apa tadi BRMS misal. BRMS, nah ini kan oke, jumlah bid overnya ya. Jadi misalkan belinya 1000 lot nggak masalah. Belinya 2000 lot juga nggak masalah. Beli 10 lot nggak masalah. Jadi mau beli di berapa lot juga nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau belinya adalah 1 juta lot. Ini nggak cocok. Karena nanti saat jual parsial. Gitu Mas. Ya, makasih Pak Ali. Pauli, hilang signal. Iya. Pauli, ini kan mau praktekkan. Kan ilmu dari Su kan harus kita praktekkan. Kayak yang kemarin tuh cerita kita kemarin swing sama BSJP oke lah. Kan kebetulan ada di Irden 1 udah nganggur, ada 10. Nah, kalau saya lihat untuk swing ini terutama swing ya. Kalau BSJP sih nggak masalah kan
Pauli bilang kemarin alokasi 5 juta ya. BSJP Iya. 5 juta, swing 5 juta. Mau dilihat berapa perkembangan portofolionya ya secara total. Betul. Nah, kalau swing ini terutama untuk swing kayak Asa ini kan hampir berapa hari ya? 15 hari lebih ya. Mulai awal 2 bulan. minggu. Iya, mulai awal bulan. Nah, apakah kalau saya sejuta tiap, artinya ini kan saya mau bagi rata untuk swing. Dana 5 juta tiap saham itu saya beli sejuta bisa nggak? Enggak dong. Jangan. Jadi gimana? Jadi gini. Oke ya. Ah, Ini saya contohkan gini. Ini BSJP Ya. sama swing atau sendiri-sendiri? swing sendiri, BSJP sendiri. BSJP sendiri. Berarti dananya berapa? Sekitaran di swing ada sedia 10, di BSJP 5. BSJP 5 berarti. Oke. Jadi gini, Bos. Belinya 15, berapa saham? Satu saham. Jadi Satu aja Satu aja. yang direkomendasi. Kan Yes. tiap hari keluar rekomendasi beda-beda kan, Pak? Betul. Ya. Rekomendasi beda-beda. Tapi targetnya kan 5%, Pak. Jadi yang saya maksud bukan yang seperti ini swingnya ya. Ini kan Ya, dipantau. itulah. Saya lihat yang ini nih. Oke. Jangan yang ini kalau mau praktek. Ya, Tapi gimana? konsistenlah dengan trading plan supaya mudah Ya. nih memantaunya. Jadi pastikan profitnya adalah 5% atau kurang. Ya. Kalau sebelum 5% tapi merah wajib jual. Oke, SOP standar. Yes. Jadi misal besok ada rekomendasi saham apa besok ya? Belum tahu saya besok. Bentar lah, contohlah apa aja. Becap kah? Oke. Antem kah? Bentar, Bos. Ya. Biar sekalian kelihatan. Oke. Ini mau pembuktian sih Pak Oli, pembuktian. Iya dong, harus dibuktikan. Iya, daripada dibilang. Iya. Tapi ya resiko saya tanggung sendiri lah, bukan di Pak Oli. Ya. Risikonya di saya. This on. Saya ikut Pak Januar. Oke, sama-sama kita praktekkan. Ya Pak. Betul. Udah capek-capek susun apa trading plan. Nggak tahu perkembangan kan sama juga bohong, Bu. Jadi biar rapi ya Pak, biar kelihatan ya Pak. Iya. Saham boleh merah, tapi porto jangan merah. Ya Pak Oli ya. Betul. Oke. Contoh ya, misalkan besok GHON. Ini banyak nggak ini? Tunggu, lotnya banyak nggak? GON atau AIM besok nih. Baru ya Pak? Kenapa? Enggak, udah lama ini. GON ini udah lama. Lumayan. Sio. Sebentar. Jangan. Oh, GON jangan. Kok aku familiar ya? Nggak familiar deh. Ada 700 AIM juga jangan. Oke, tunggu ya. Lotnya kalau ada yang bolong-bolong sebaiknya jangan. Oh. Bisa jadi besok contoh misal ya. Contoh Suli. Sepertinya besok Suli. Kemarin sudah hijau. Oke. Misal besok Suli gitu. Ya. Misal ini belum fit ya karena besok. Iya, enggak. Okay. Saya ikut di rekom MMCS. Yes. Misal modal 10. Ya. Ini yang saya maksud itu adalah dikompon setiap hari. Iya, 5%. itu dikompon 5% ya. Misal beli Suli. Berapa? Modalnya 10 juta, 10 juta. Langsung all in. All in 10 juta.
Enggak 30% dari modal. Enggak, bukan. Ini beda strategi lagi. Ini di kompon. Oke, siap. Misal besok auto sell nyampe 5%, berarti profitnya berapa? 500.000. Ya. Total 10.500.000. 500. Ya. Misal satu hari nyampe 5%. Lalu besok ada lagi saham ASDF misal ya. Belinya berapa? Di semuanya all in. 10.500. Targetnya berapa? 5%, dan ini harus auto sell. Ya. Jangan masih akan naik lagi. Masih Enggak. bisa. Disiplin Jangan. trading plan. Disiplin dengan trading Yes. plan. Karena ini caranya adalah di kompon. Ya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan ini kan kita target 5%, Pak Oli. Kalau Suli naik turun misalnya kan 2% cut loss ya? Enggak, bukan. Kalau candlenya merah, jual. Jual ya? Yes. Oke. Jadi patokannya adalah 5% take profit atau candle merah jual. Oke, siap. Cara ini ya bukan jam 9 hijau pertama, bukan. Bukan Ya. 9.30 hijau pertama, bukan. Tapi jam 8 sudah tahu kalau ini hijau pertama. Jadi di hari itu pasti kelihatan. Hari itu candlenya merah atau biru saat pasar berjalan. Ya. Itu bisa berapa persen Pak kemungkinan itu kalau misalkan kita lihat di jam 8 ada bayangan Variasi, gitu. Pak. Kemudian Variasi. Oke. Ini Pak, Bervariasi. ini saya contohkan di hasil swing di Excel tadi. Kegagalannya ini Pak, ada 5 kali gagal. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi minusnya nggak banyak. Pak Oli. Nah. Pak Oli mau Yes. tanya. Masuknya tuh harga berapa, Pak? HK gitu langsung. Jam 9.00 masuknya. Ya. Terus harganya HK. HK, jam 9.00 HK. Ini dapat barang berarti ya. Ya. Jadi belinya jam 9, bukan jam 10, bukan jam 11, bukan. Tapi jam 9. Langsung jam 9 ya. Langsung auto buy. Auto buy. Bukan auto buy, Pak. Kasih toleransi ya. Kenaikannya maksimal 2%. Kalau sudah lewat 2%, skip. Jangan buy. Di skip kalau udah lewat 2% ya. Ya. Jangan Jadi dipilih. kasih toleransi Iya. maksimal 2%. Oke. Pauli, balik tadi ke seat 3, Pauli. Balik lagi, Pauli. Yang seat 3. Nah, kalau kayak Suli, 5% dalam kan bervariasi. Ada yang cuma dalam hitungan jam, ada hitungan 1 hari. Bagaimana kalau dia 2 hari baru dapat 5%? Nggak apa-apa 2 hari. Pokok target sekali transaksi all in ini 5%. Berarti ASDF jangan dulu beli ya, walaupun keluar rekom dari Paul ya. Betul, jangan beli. Oke, Jadi siap. kalau ini kan all in kan. Iya. Kalau belum terjual kan nggak ada dananya. Oke, siap. Berarti masing-masing kita, saya dengan Ibu Rita juga bisa beda ya? Bisa beda. Pak, Bisa beda tapi ya? nanti kalau merah dijual kan Pak Holi itu pasti kan? Betul. Ya, SOP. Merah harus. Harus SOP. Dan merah itu bukan nunggu besoknya loh. Hari itu pasti Ya. sudah kelihatan merah atau enggak. Atau candle birunya udah mengecil ya. Udah, oke biasanya itu ya. Oke, Iya. baik. Pak Holi. Jadi Ya. kita Ya, Pak. kompon. Yang mau saya tanyakan, apakah ini berlaku untuk day trade, Pak? Bisa diperlakukan seperti itu? Bisa, Bu. Oke. Buat day trade juga bisa. Cuman
Cuman day trade jangan berpikiran jualnya sore. Setuju ya? Day trade jangan berpikiran adalah beli jam 9, dijual jam 3, jangan. Iya. Yang Pokoknya penting day trade targetnya berapa? 2% kah? 3% kah? Nah, berapa Ya. dulu? Mau 5% day trade dipantau. Oke. Jadi misal day trade rata-rata kan 2%, 2-3%. Jadi jam 9 beli, kalau jam 10 sudah nyampe 3%, ya dijual. Ya, oke. Pak Holi, yang mau saya tanyakan lagi. Ini kan all in ya, Pak? All in. Yes, betul. Bukan nanti kalau koreksi, bukan maksudnya nanti kan harganya bisa turun nih. Nah, apakah kita average down gitu? Enggak. Nggak ada dana lagi untuk cover down. Iya Pak, oke 10 juta itu ya pokoknya kita ya. Yes. Ya, Jadi take profit atau cut loss. Kayak Pak Kadafi bilang, maju di medan perang. Kalau kalah sekalian, kalau menang sekalian. Iya, ya. Jadi yang saya maksud gini. Swing terakhir apa kemarin ya? Wi-Fi kalau nggak salah. Wi-Fi. Kita lihat candle Wi-Fi kayak gini. Jadi maksud saya, Wi-Fi ini jam 8, kemarin kan saya sudah lihatkan kalau candlenya kan biru. Betul ya? Yang ikut kemarin candle bayangan jam 8, setengah 9 hari Jumat, Wi-Fi ini candlenya kan biru jam 8. Artinya sebelum jam pasar buka berjalan. Kalau jam 9 beli, naik 5%, kalau langsung auto sell 5%, berarti kan sudah take profit di hari itu. Satu. Tapi misalkan jam 9 ternyata harganya turun, berarti candlenya kan akan merah. Nah, di hari itulah juga langsung jual. Dan kalaupun minus, pasti nggak banyak. Di 1-2%, saya kira wajar dan berani untuk cut loss. Jadi Ibu Rita 2% maksimal, minus 2% langsung cut loss. Gitu aja. Iya Pak Oli ya? Yes, kalau belinya memang jam 9 ya. Ya. Itu harus digaris bawahi belinya. Karena kemarin ada yang beli Wi-Fi setelah naik 5%, lalu turun protes. Ya, jadi Bu Rita, case saya dengan Ibu Rita nanti, kalau udah 2% kenaikannya pada jam 9, di skip aja. Kita nunggu lagi besoknya. Dapat barang, turun 2%, langsung cut loss. Ya. Gitu ya, Pak Oli ya? Bukan, turun 2% kalau merah, candlenya merah, ya. Langsung cut loss ya? Oke. Ya, kalau candlenya merah, harus cut loss. Jadi nunggu candle merah itu tidak harus nunggu besoknya. Jadi hari itu kita sudah bisa tahu ini benar naik atau nggak jadi naik. Time frame-nya daily ya, Poli ya? Daily ya, bukan JT, daily. Oke, siap. Ini mau pembuktian nih. Saya juga baru pemula sih, Pak. Pak Oli, mau nanya Pak Oli, wajar profit itu berapa persen, Pak? Untuk swing. Yang pagi ini, Pak. Swing 5, jadi gini, swing itu durasi waktunya 1 hari sampai 5 hari. Iya, Pak. Take profit, wajar profitnya berapa? 5 sampai 10%. Oh iya. Bisa untuk sampai swing, 10 ya Pak ya? Bisa 10 ya Pak. Bisa. Kalau durasi waktunya 5 hari bisa, Pak. Iya. Makasih Pak. Pak Holi. Pak Fitli, Wirge, berapa persen sudah? Itu sudah saya jual Pak, dapat 5% Pak. Oke, ya sudah. WIRG saya Jumat kemarin juga 7% Pak. Yes, 7%. 7, yang swing mulai tanggal 20, coba berapa persen? 10 lebih kan?
Pak Holi, kan saya ini baru gabung hari ini ya. Untuk yang Yes. apa? Ini ya untuk chart ini nanti saya minta tolong dipandu yang pertama. Terus yang kedua yang untuk beli sore, yang BSJP itu Bapak biasanya berarti kita lihat kan 14.30 tadi ya Pak ya? 14.30 kita lihat saham-saham yang bisa kita ambil, terus kita ambilnya di sore itu, jualnya besok paginya. Nah, kalau yang untuk pagi tadi kita pantau yang jam 8, untuk prediksi naiknya itu untuk yang BSJP juga atau untuk yang swing? Oke. Jadi alurnya BSJP, setiap hari itu saya live trading, Bu ya. Jadi Ibu besok juga bisa ikut via Zoom sama Zoom-nya ini. Oke. Jadi jam 14.30 itu saya baru mulai screening. Ya, baru mulai screening, yang live trading pasti dapat info duluan karena sebelum saya ngetik. Oke. Jadi saat live trading BSJP-nya apa? Nah, bisa saya sebutkan. Kalau mau beli silakan. Satu. Lalu setelah itu saya share di dalam grup. Ya, di dalam grup WA itu saya share di situ. Nah, take profitnya kapan? Jadi setelah beli langsung auto sell 2%. Auto sell 2%. Kalau sore itu terjual ya sudah. Kalau sore belum terjual 2%, berarti besoknya. Jadi besok pagi ya auto sell 2%. Jadi 2% itu adalah take profit aman. Apakah bisa lebih? Rata-rata bisa. Kalau rekomendasinya biasanya berapa saham, Pak? Mau berapa aja boleh, Pak. Jadi untuk gini, untuk yang BSJP 1, untuk yang pagi jam 9 itu, dari jam 8, itu ada yang swing. Untuk yang pemula saya kasih yang swing. Untuk yang sudah bisa dibuat fast trade, itu yang potensi arah, tergantung, kadang 1, kadang 2. Tergantung saya dapat screeningnya saham apa. Tapi saat pasar sudah berjalan, fast trade, nah itu bisa banyak, Pak. Yang fast trade. Kalau chartnya bedanya apa? Apa yang fast trade dengan swing tadi bedanya di mana, Pak? Fast trade itu trading cepat. Jadi mungkin dalam hitungan menit sudah take profit, tapi itu harus cepat, Pak ya, transaksinya. Standar chartnya pakai yang berapa menit atau berapa? 1 menit sama 100 tick. Kalau ada dua itu bacanya gimana, Pak? Baca barengan, Pak. Baca barengan, kanan kiri. Yes. Jadi ya harus dilihat barengan. Nah, nanti ada kapan ya materi fast rate itu hari kapan ya fast rate? Oh, minggu ini nggak ada. Jadi bacanya barengan, Pak. Di saat candlenya sama-sama biru, ya beli. Jadi teori dasarnya sama seperti tadi, yang time frame daily. Saat candlenya biru, beli, itu time frame-nya daily. Kalau fast trade, karena time frame-nya pendek, 1 menit dan 100 tick, nah, jadi saat candlenya biru pertama, dibeli. Memang harus untuk yang fast trade, ini harus lebih konsen ya, lebih konsen untuk melihat grafiknya dan bid offer-nya. Menarik, Pak, kalau yang fast trade itu kira-kira satu hari bisa maksimal berapa transaksi, Pak? Kalau misal udah mahir gitu. Maksimal pertama tergantung kondisi pasar, Pak. Ya. Yang kedua, ya kita maunya berapa kali. Bisa kok, Pak. Besok Bapak boleh ikut dulu ya. Lihat dulu, amatin dulu, jangan transaksi dulu. Iya, sambil nunggu ini, Pak. Sambil nunggu sekuritas ini baru buka tadi untuk mandiri. Betul. Kalau fast trade ya, saya wajibkan harus melihat grafik seperti di layar ini. 1 menit dan 100 tick. Gitu. Fast trade antara menit sama tick kan kadang-kadang berbeda, hijau merahnya. Nah itu
gimana Pak kalau nggak sama? Ya harus dipadukan, Pak. Misalnya Jadi yang tick biru duluan, yang itu masih merah. Bagaimana? Apakah itu bisa action? nggak apa-apa, itu kan selisihnya sedikit gitu, Pak. Jadi nanti kalau untuk yang fast rate itu harus dikombinasikan dengan indikator yang lain. Misalkan parabolik SAR, RSI, stokastik, bit overnya seperti apa. Frekuensinya juga seperti apa. Oh, jadi bukan patokan pada candle. Karena kan Pak Holly bilang kan Terutama candle. Ya, yang paling patokan utamanya candle. ya. Maksud saya kan ini candle kadang-kadang berbeda Pak antara menit sama tick. Ya. Nah itu kita berpatokan ke menit aja atau ke ini tick. Oke. Patok. Jadi gini, kalau Bapak butuh kepastian, Ya. di saat candlenya sama-sama biru, parabolik SAR-nya mau pindah ke bawah, itu beli. Patokannya yang mana? Sama-sama. Jadi kalau fast rate itu ada 10 indikator yang wajib kita ketahuin, dan kalau kita maunya fast rate kepastian naik, maka 10 indikator harus menginformasikan naik di detik itu, baru kita beli. Langsung ngajar kanan berarti Pak. Yes. Kalau misalkan mungkin sebagian besar indikasi oke, tapi sebagian besar belum mencapai seperti yang diharapkan begitu. Apakah kita nunggu, Pak? Ya, nunggu, Pak. Karena kan Bapak maunya kepastian. Oh. Kalau kita maunya kepastian, 10 indikator wajib up di saat yang bersamaan. Oke, Pak. Terima kasih. Yes. Oli, Ya, Bos. kalau swing itu kan kita lihat time daily. Sementara kalau yang nggak setiap saat bisa buka kan, misalnya bukanya pagi, gitu siang atau sore. Ini yang tua di sini tuh. Udah di sana tuh. Langsung sell ya. Kapanpun buka ya. Auto sell. Enggak, kalau di merah, Pak. Gimana? Halo, Cut gimana, loss. Pak? Iya, Pak. Halo. Ya. Kalau misalnya yang swing ini kan daily. Kalau candle-nya itu kan bisa merah, bisa biru. Iya. Nah, kita kan nggak selalu lihat mantengin terus kan. Kalau misalnya kali lihat misalnya di pagi atau siang atau sore dia merah, itu langsung sell. Candlenya merah, sell. Sell. Bisa lihat ya. Yes. Oke. Jadi sebaiknya gini, Pak. Supaya Bapak nggak bingung ya. Bapak kan mau swing. Pertama pertanyaannya adalah dari mana Bapak dapat saham yang mau di swing? Ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah saat Bapak mau swing, Bapak dapat sahamnya dari mana? Dari rekomendasi saya, dari bot Telegram, dari Monica, yang mana dulu nih? Supaya alurnya nanti. Dari Pak Holly. Mana? Dari Pak Holly. Oke. Dari yang saya share di dalam grup ya. Ya. Saya share di dalam grup itu adalah sebelum jam 9. Ya. Berarti Bapak belinya jam 9. Ya. Oke. Setelah Bapak jam 9 beli, Bapak langsung auto sell 5% dari itu. Iya. Ya sudah. Nah, misal ya, siang kan ini Bapak nggak mantau setiap saat nih. Ya. Pertama, jika hari itu langsung nyampe 5%, maka sudah langsung terjual. Ya. 1. Jika di hari itu ternyata tidak naik, tapi malah turun, candlenya merah, Ya. siang kan Bapak lihat, maka Bapak sell. Oh.
Kalau harganya turun terus candlenya masih biru, hold ya Pak ya. Hold, masih hold. Oke, thank you Pak. Yes. Oli mau nanya BSJP, kan tadi swing maksimal 2% kalau mau beli harga kalau kan ini cepat toh cepat. Kalau BSJP juga begitu ya? Untuk aturan di BSJP untuk kompon. Atur gimana Pak? BSJP kan kalau tadi di swing harga sudah di bawah 2%, masih bisa ngambil kan barangnya. Ya. Yang tadi aturan di swing. Nah, kalau di BSJP juga sama. Sama ya. Sama ya, kita bikin sama ya aturannya ya. Oke, Betul. sip. Atau kalau mau BSJP, kalau mau Ya. aman, belinya adalah 14.49. Oke. Itu kalau mau aman ya. Jadi kalau jadi kan 14.30 sampai 14.50 itu kan masih ada pergerakan. Iya, masih lumayan berapa menit tuh? Bisa Yes, dibanting. bisa naik ya, bisa turun juga. Iya, kayak truk. Kalau mau aman Kayak 14.49. Oke, Kayak kita sepakat ya. Sepakat aja ya Pak ya, 14.49 ya. Berapapun Ya. harganya ya. Ya. Berapapun harganya, 14.49 ya. Oke, siap. Ya, kayak Pak. Iya, kayak cem. Cem 10% nggak mau terjun. Nggak mau terjun. Tapi resikonya kan kadang-kadang kan kita dapat jackpot. Beli sore langsung dijual sore. Resikonya yang nggak dapat. Beli sore jual sore. Ya Pauli ya? Ya. Ya, kadang Gitu kan? Yes. Gitu kan Pauli kan? Ya. Oke, ada lagi yang lain? Di Mandiri Sekuritas apa bisa lihat ini Pak, total Pak Holi, gain. Pak Holi, kita ngelihat nih yang di candle-nya Total. ya kan Pak ya, yang di candlestick bukan yang di atas yang tanda panah yang di RSI close low itu bukan ya? Kita lihatnya di candle aja ya. Di candle Bu ya. Oh ya, baik. Gimana Pak tadi? Total apa? Total realis gain atau pendapatan harian itu ada historinya enggak ini kalau di Mandiri? Di Mandiri Sekuritas nggak ada Pak. Kita harus notal sendiri. Oh gitu ya. Beda dengan Mirai. Kan bisa jadi penyemangat ketika kita lihat hasilnya itu hijau semua, nah itu Ya. bagus. STO itu singkatan apa ya Pak? STO. Stokastik. Oh, stokastik. Jadi yang di layar ini adalah refleksi dari yang di atas ini. Stokastik berarti ini stokastik. RSI berarti RSI. Oh. Karena kalau saat fast rate kadang walaupun ini dalam satu layar, yang di atas ini kadang nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, kita terlalu fokus ke sini. Cuma kita fokusnya ke candle yang penuh ya, yang warna penuh merah atau warna penuh biru. Yes, untuk swing. Ya. Berarti memang ini nggak bisa tampil langsung dual order book itu nggak bisa ya Pak? Dual order book. Misalkan dua saham itu kita pantau langsung bareng-bareng. Bisa Pak, kalau layarnya besar boleh. 3 pun bisa. Maksudnya gini, tergantung kebutuhan. Ya. Jadi 3. Dulu saya 3 Pak, cuman karena banyak yang telat gitu kan, atau kebanyakan, nah maka saya sekarang ambil keputusan 1 aja. Jadi kalau mau 3, ya seperti ini Pak. Mantau 3 saham bisa. Kan bagus itu kalau misalkan di awal itu ya jam 9 kita beli 3 saham, kemudian di auto sell 2%, 3-3-nya bisa ini apa? Bisa untung kan lumayan. Atau mending 1 aja ya, 1 untuk semua. Saran saya sebaiknya 1 dan dipantau. 3 nggak dipantau, nanti malah banyak yang nyantol.
Kecuali sudah terbiasa, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang masih pemula, masih baru, saran saya satu aja. Dan di portofolio jangan sampai lebih dari 3 saham. Supaya nggak bingung memantaunya. Oh ya, berarti nanti untuk yang minta ini ya Pak, buat Telegram sama yang MOS itu apa via email, itu emailnya gimana Pak? WA ke saya Pak ya, nanti saya email. Oh ya, siap. Filenya. Terima kasih. Malam Pak Oli. Malam Bos. Ini Pak, saya baru nih. Jadi untuk besok itu jam berapa ya saham rekomendasi dikirim ke grup Pak ya? Sebelum jam 9, rata-rata jam 8, 8.30 Pak. 30. Sebelum jam Dan kita 9. eksekusinya nggak bisa auto buy Pak ya? Mesti jam buka dulu pasar baru kita bisa beli Pak ya? Auto buy juga boleh. Jam 9 kan bisa auto buy. Kalau auto buy bisa dapat, bisa tidak kan Pak? Ya, oke. Jadi auto buy bisa kita buat sebelum jam 9 Pak ya. Tapi lebih amannya tunggu buka pasar dulu, kalau terus 2% nggak usah kita beli gitu ya. Gitu Pak ya. Yes. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya sedikit Pak Oli. Ya Bos. Ini kan kalau di sekuritas mandiri ya, bisa beli langsung di MOS. Tapi kalau seandainya di sekuritas yang lain, umpamanya di BNI, apakah di Monika bisa seperti di MOS enggak gitu? Bisa beli maupun jual bisa langsung, bisa enggak? Maksudnya transaksinya tetap di sekuritas Pak. Oh, di sekuritas. Ya. Oh, iya. Jadi sama nih, seperti ini nih, di layar ini ya. Misal di sini saya ngelihat BANK. Iya. Saya transaksinya bukan di layar ini, Pak. Saya kadang transaksinya di Mirai, di BNI, di apa? Di sekuritas yang lain atau Mandiri Sekuritas di yang lain. Oh, Jadi di iya, sini ini hanya saya buat untuk memantau saja. Tadi yang lihat pergerakannya. yang kamera yang layar yang tadi itu yang bisa buy sebelah kiri, saya yang sebelah kanan yang tadi itu. Oh, bisa lewat di sini juga bisa. Apa? Tapi nggak bisa cepat kelihatannya Pak Oli. Nah ini nih di sini ya. Bisa lewat sini bisa. Ini juga cepat kok Pak. Kalau fast rate, kalau akun saya yang lain sudah selesai, saya biasanya juga di Mandiri Sekuritas. Di sini ini transaksinya bisa cepat. Kalau mau fast rate, di sini yang cepat Pak. Yang penting centangnya confirm dihilangkan di setting. Kalau masih pakai confirm lagi kalah cepat. Kalau rekomendasi fast trade itu jam berapa Pak? Karena kalau udah fast trade saat live trading Pak. Kalau jadi udah nggak ada siang jeda. sepi Pak. Jam 10 up itu sepi kayaknya. Kita live tradingnya jam 9 sampai jam 3 Pak. Kalau sepi ya kita ngobrol. Biasa cuma setengah jam seru-seru paling fast trade. Biasanya setengah jam, 1 jam, habis itu ngopi-ngopi kok Pak. Ngopi, tapi masing-masing. Jadi live tradingnya jam 9 sampai jam 3 selama jam bursa berjalan. Ini transaksi untuk swing juga bisa di sini ya Pak Oli? Bisa Pak. Bisa di sini ya? bisa. Mau fast trade, swing, apapun di sini bisa. Tapi kalau di Monika nggak bisa ya seperti ini? Monika itu bukan sekuritas. Monika Oh, itu cuma alat bantu. Enggak, maksudnya kan ini juga MOS, ini kan alat bantu sekuritas mandiri ya. Kalau MOS. Bukan, Pak. Bukan. MOS itu sekuritas, MOS adalah nama aplikasi Mandiri Sekuritas. Oh iya. Dikirain deh seperti alat bantu seperti Monika gitu.
Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Ya, bukan. Iya. Kalau Ya, Monica kan makasih Poli kalau seperti itu. Siap. Memang di MOS ini kita bisa melihat indikatornya, pergerakan candlenya bisa Pak di MOS. Real time, Pauli ngambil tuh karena real time, Pak. Real time. Iya, kalau kita lihat di TradingView atau di Monica kayaknya berbayar itu. Ya, delay 10 menit yang free. 10 menit free. Kalau yang berbayar enggak Pak, enggak delay. Kecuali ada RDN Stockbit Pro. Stockbit View-nya enggak ya, delay. Stockbit Pro. Enggak delay. Iya, tapi dia 5 menit itu kalau Stockbit. Iya, time frame paling pendek 5 menit, tapi secara pergerakan candle live. Secara pergerakan candle. Stockbit simple, kemudian ini gain-nya juga bisa dilihat. Iya, saya juga pakai Stockbit, ada Stockbit Pak, untuk lihat alat bantu aja, Stockbit, iPod, gitu. Pauli, Pak Zamrun itu mau tanya, kalau confirm, kalau di klik order tuh, kan ada kunci Inggris itu settingannya, mohon diperbesar Pak, mohon diperbesar. Nah, klik tuh di setting Pak Zamruni, terus do not show konfirmasi screen. Nah, itu langsung klik. Oke. Nggak kalah cepat tuh. Gitu. Oh, nanti confirm. Iya, nanti confirm. Jadi sekali klik, oke. Langsung. Nggak kalah waktu. Nggak ada. Saya kemarin baru ada, Pak. Di maximize tuh, klik ordernya. Diperbesar dulu. Diperbesar dulu, Pak, di maximize. Lalu ambil kunci Inggris. Kunci Inggris. Iya. Iya. Udah saya patiin tadi. Yes. Oh, Terus do not show. Oke, besok lagi, Pak. Iya. Terus diklik do not show. Karena kalau show konfirmasi masih kalah cepat, Pak. Masih ada 1 kali tombol yang dipencet. Iya. Langsung jalan ya, Bos? Langsung jalan. Kemarin kan saya belak-belakan di situ. Bukan apa, babak belur. Tidis confirm, harga sudah turun. Nggak sempat jual. Nanti dikasih tahu Pauli tuh 2 hari 3 hari yang lalu. Kemarin. Pauli, jadi BSJP saya BRMS ya mulai ya. Record. BRMS. Ya, saya record ya BRMS Ya. untuk compound. Yes. Swing saya nunggu besok. Rekomendasi besok. Oke. Swing. Berarti pilihannya paling enak itu kita itu nampilkan chartnya di desktop, kemudian untuk transaksinya itu di ponsel gitu ya Pak. Kayaknya itu lebih. Betul. Ya, betul. Tipe Pauli gitu. Pauli tuh gitu. Malah ada 2 laptop tuh. Biasanya getar tangannya kalau misalkan bingung gitu kan. Getar. Selamat malam, Oke, Pak ada Uli. lagi? Selamat malam, Pak Uli. Maaf mau tanya. Silakan, Bos. Ya, BRMS itu kan kalau lihat dari bot Telegram itu kok distribusi ya. Jangan-jangan besok turun. Kita kan cuma nyari 2%, Pak. Oh. Jadi BRMS kemarin beli berapa? 240 ya? Iya. Auto sell di berapa kemarin? 246. 246. Ya udah pagi-pagi auto sell aja 246. Oh, baik. Itu kalau yang di bot Telegram distribusi itu pasti bakal distribusi lagi ya, Pak ya? Belum tentu, Pak. Itu kan kemarin distribusinya. Kalau besok Bapak beli dalam jumlah banyak, kan jadi akumulasi, Pak. Cek rata-ratanya per minggu, Pak. Kalau saya cek rata-ratanya per minggu. Minggu Soalnya, ini dia lagi apa? Gitu, rata-rata per minggu, Pak.
Ya, rata-rata per minggu. Kalau Evaluasi lihat per minggu, dari Pak. chartnya, kira-kira tahu akumulasi atau distribusi gimana, Pak? Pengennya durasinya berapa lama dulu, Pak? 1 minggu aja. 1 minggu. Kalau 1 minggu, berarti Bapak swing. Ya kan? Iya. Kalau swing, metode paling mudah adalah candle biru. Jadi kalau Bapak kemarin belinya pagi di saat candle biru, 1 minggu lagi ya boleh. Atau sampai candlenya merah. Memang kita nggak tahu candle merah itu 3 hari lagi, 4 hari lagi, atau 1 minggu lagi. Tapi selama candlenya masih biru, masih akan melanjutkan kenaikan. Sama, apakah kalau apakah kalau akumulasi sahamnya akan naik? Tidak. Di saat di sini nih, BRMS itu akumulasi. Coba dicek. Boleh dicek. Di saat tanggal 17 Juni, BRMS itu akumulasi. Tapi saya jual. Kenapa saya jual? Candlenya sudah mulai mengecil. Tanda-tanda mau turun. Mau merah, berarti mau turun. Oke. Jadi kalau candlenya biru pertama, besoknya masih aman untuk kenaikan. Tapi setelah naik turun, nah saat jam pasar berjalan, baru kita cek lagi. Oke. Makasih Pak Holi. Pak Holi, mau tanya Pak? Kita bantu Pak. Ya, Kalau Bos. Itu yang Pak Holi BRMS, ya, yang tadi bilang mengecil, kan besoknya merah. Nah, besoknya lagi biru. Nah, itu bagaimana Pak? Enggak Pak, merah. Jadi merah kan waktu kan sudah jual, ya. Oke. Jual kan? Ya. Nah, sedangkan biru 2 hari itu boleh ambil lagi nggak Pak? Di biru sini? Ya. Boleh. Boleh. Yes. Nah, sedangkan besoknya lagi merah itu Pak. Bagaimana jadi? Jual. Min berarti. Min nggak apa-apa Pak. Minusnya berapa persen? Pasti nggak lebih 2%. Betul ya? Saya pikir ya. Oke. Misalkan di sini ambil. Ya. Lalu besoknya merah, wajib jual. Oh. Minus nggak apa-apa minus. Minusnya juga nggak banyak. Tapi kalau saat candlenya merah, ditahan, nggak dijual, bisa terjun. Ya. Itu satu. Nah, kalau di sini candlenya biru, ya kita bisa dianalisa dengan yang lain, Pak. Pertama, volume. Candle merah, volumenya merah, sebaiknya jangan. Wait and see. Karena ini masih ragu-ragu untuk naiknya. Tapi kalau hanya melihat candle, ya, tanpa melihat indikator yang lain, candle biru dibeli. Tapi merah, jual. Minus, biasa minus 1%, 2% itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai lebih. Kalau sampai candlenya merah nggak dijual, minusnya bisa puluhan persen. Oh iya. Ya. Itu antara koneksitas antara candle dengan volume, sedangkan di bawahnya volumenya mengecil, Pak, merah itu. Berarti kan baik sebenarnya. Bukan, Pak. Volumenya kecil, volumenya merah di sini, ini berarti lebih kecil dari hari sebelumnya. Oh. Ini jadi kalau dianalisa lebih detail lagi, kita juga harus tahu volume ini apakah banyak yang beli atau banyak yang jual. Ya. Kita harus tahu volume ini. Gimana taunya? Ya. Kalau hanya menggunakan mouse aja, nggak bisa tahu gitu. Karena di sini hanya menginformasikan lebih banyak yang beli dari hari sebelumnya, volumenya lebih besar dari hari sebelumnya atau lebih kecil. Maka untuk tahu
volume di hari itu lebih banyak yang beli atau yang jual, bisa menggunakan aplikasi Monica. Kalau volume di Monica, itu kita bisa lihat. Kalau volumenya merah, Ya. berarti banyak yang jual. Kalau volumenya hijau, berarti banyak yang beli. Kalau volumenya hijau tua, berarti banyak banget yang beli. Kalau volumenya abu-abu, antara yang beli dan yang jual seimbang. Oh, jadi ada perbedaan antara Monica dengan MOS, Pak. Yes. Oke. Nah, makanya kita butuh kombinasi, Pak. Kalau hitam apa Pak Holi? Nggak ada. Itu yang warna kuning, Pak? Kuning atau orange? Kuning itu banyak yang jual. Merah banyak banget. Banyak banget yang jual kalau merah. Kalau di MOS tidak bisa di style seperti Monica, Pak. Tidak bisa, Pak. Oh, oke. Coba Pak, dari atas sampai bawah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan dibikin apa ya, kalimat itu supaya kita mengerti bacanya nggak cuma warna candle itu gimana Pak? Maksudnya pakai bahasa mudah gitu. Bahasa mudah. Berarti harus Misalkan kenal dari atas itu. indikatornya dulu, Pak. Ini MACD, RSI, stokastik, parabolic SAR, mati parabolic SAR, Bollinger Band. Bahasa mudahnya, kalau MACD Golden Cross, itu waktunya beli. Golden Cross seperti ini. RSI, kalau Golden Cross, ini waktunya beli. Stokastik Golden Cross, waktunya beli. Untuk materi indikator hari, apa ya? Indikator, membaca indikator. Enggak ada minggu ini. Berarti itu finalnya memang di candle ya Pak. Jadi ketika didapat dari MACD layak beli, kemudian RSI layak beli, stokastik layak beli, nanti finalnya kita lihat di candle memang ya Pak. Bukan, Pak. Jadi sebaiknya ada 10 indikator. Pertama, patokannya candle dulu. Jadi ada 10, kita kasih skor. Kalau mau perfect. Misalkan MACD, ini belum Golden Cross, belum waktunya beli, berarti. Ines. RSI, sudah ada waktunya beli, kasih skor 1. Stokastik, kasih skor 1. Parabolic SAR-nya gimana? Kasih lagi 1. Nanti di total. Dari 10, berapa indikator yang memberikan informasi naik? Baru kita simpulkan. Iya, kemarin nggak ada yang minta indikator ya, pembelajaran indikator. Ya supaya nanti ketika kita trade di saham itu kita nggak cuma sekedar ikut nggak kayak perjudian gitu, artinya kita juga ada Betul, Pak. ilmunya itu loh, biar bisa mandiri nanti finalnya. Ya, Benar. itulah tujuan kita Pak Dedi. Hari ini jangan ya, cuma what. Ya, hari ini memang tidak saya berikan semua materi, Pak. Hari ini cukup candle dulu, supaya benar-benar tahu tentang candle. Gitu. Besok itu scalp, besok itu penggunaan Monica sama bot. Tanggal Selasa itu fast trade. Harusnya indikator dulu. Oke, besok ya, indikator sama penggunaan Monica sama bot. Supaya nanti diupload di itu ya Pak, di YouTube semua kan Pak, biar kalau ketinggalan. Sebenarnya sudah ada di YouTube saya, karena ini berulang-ulang Pak, setiap minggunya, tergantung permintaan teman-teman di grup. Di besok indikator harusnya ini urutannya. Ya, besok kita edukasi tentang indikator Pak ya. MACD itu karakternya gimana, stokastik itu karakternya gimana,
Jadi indikator-indikator yang lain itu pasti punya karakter. Dan kita harus memahami itu kalau memang mau fast trade. Besok kita edukasi supaya tahu. Oke, ada lagi? Jadi memang tujuan saya adalah supaya Bapak dan Ibu nantinya bisa mandiri. Tanpa kena pom-pom, tanpa terpengaruh FOMO atau pom-pom kayak gitu. Jadi tujuan besarnya Pak Holi itu menghasilkan trader-trader handal, retail handal di Indonesia. Mantap Pak Januar. Saya suka bahasanya Pak Rol ini apa? Pelan tapi mudah dimengerti, sabar gitu kan, walaupun banyak yang nanya tetap dijawab semuanya. Iya, itulah yang enaknya. Enaklah Apalagi enaknya dengan Pak. Pak Holi. Apalagi Pak, pelan tapi cuan. Ya, cuman kekalahan saya belum sungkem nih sama Pak Holi, belum sungkem langsung. Masih kalah tuh katanya Pak Kadafi. Nanti kita kopi darat di Jawa Tengah Pak, yang dari Jakarta, dari Bandung ke Jawa Tengah Pak. Kita di Jawa Tengah semuanya Pak. Setuju Pak? Iya, kalau makanya mudah-mudahan Kompon bisa berkembang kan. Kompon Iya, bisa iya, Pak, berkembang, iya, Pak. saya tiket dulu untuk sungkem ke Pak Holi. Pokoknya kita kopi darat pakai cuan Pak. Pakai cuan, Siap. betul. Betul. Coba cuman cukup BSJP ya sama swing itu cukup loh. Nanti kalau masih kurang fast trade setiap hari. Kalau sahamnya yang tanda bintang itu yang syariah ya Pak? Tanda bintang, ya syariah Bu. Berarti kalau kita mau main di membatasi yang ke syariah, kalau ada kode bintang itu baru include ya ketika di calling. Yes, betul. Ada lagi? Ya, semoga dengan modal gitu, modal kita 10 juta, nanti kita dapat cuan 10 juta kita bawa untuk dunia nyata kita untuk usaha, dan sisanya nanti buat ditradingkan itu kayaknya lebih tenang gitu ya nanti ya. Yes. Pak Jadi, oke. Mau tanya. Jadi pertama ya. Jadi pertama modal, misalkan modal 10 juta, sudah modalnya 10 juta, jangan ditambah-tambah lagi terlebih dahulu. Ya. Kalau setiap hari misalkan profit entah 200.000, entah 500.000, entah 1 juta, profitnya silakan ditarik. Jangan dibiarkan di sekuritas itu. Kalau profit, tarik dulu profitnya. Kalau modalnya 10 juta, tarik sampai modalnya terpenuhin 10 juta. Jangan dibiarkan di sekuritas. Mungkin yang dibiarkan di sekuritas itu maksudnya adalah supaya modalnya bertambah gitu. Untuk awal sebaiknya jangan. Untuk awal silakan tarik dulu profitnya. Entah profit 100.000, 200.000 tarik dulu. Kalau memang mau dikompon, ya sudah buat strategi untuk dikompon. Supaya metodenya dan alurnya kita bisa memantau. Jadi sesuaikan dengan plan-nya. Berani menang, berani kalah. Ya boleh. Yes. Harusnya sih profit gitu. Kalau kita mau konsisten, itu harusnya profit. Ya. Yang suka nggak profit ya, yang suka nggak profit itu biasanya greedy, masih kurang. Biasanya itu.
Ya kemarin belajar otodidak Pak, jadi tahu rasanya apa terjun itu ya, jadi pengalaman yang mahal gitu. Yes. Kalau Kalau terjun otodidak sabar sampai akhir, Pak. Pak Oli, ya mau bos. tanya. Itu yang di candle ada tanda-tanda bintang-bintang biru itu apa Pak? Yang masuk bulat-bulatan itu Pak? Oh ini Pak. Ya di atas. Di atas ini resisten. Kalau yang di bawah ini jadi support. Oh bukan signal buy atau sell gitu Pak? Bukan. Bukan. Tanda-tandanya harus jual. Kalau kita sudah melihat ini. Kalau mau beli, ya ini tinggal disejajarkan ya. Di merah gini. Berarti belinya di harga ini. Kalau mau antri. Oh itu support resisten aja Yes. Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau Nggak dari ada? saya udah cukup, Pak. Kalau dari saya udah cukup bersiap untuk perang besok. Hanya satu lagi Pak, saya belum nyoba ngitung sih. Kalau misalkan kita Silakan. beli saham harga 1.000, kemudian dibandingkan dengan harga 100 perak gitu. Kemudian dengan modal sama 10 juta, kalau misalkan sama-sama untung 5%, jumlahnya sama ya Pak? Sama bos. Oh iya. Persennya kan sama. Oh ya siap. Cepatnya yang beda, Pak. Kecepatannya yang beda. Kecepatannya yang beda, Pak. Iya, memang kalau saham yang mahal itu agak kelamaan kita nunggunya. Ya, fraksi harganya beda. Tapi juga kita juga harus pikirkan ya risikonya saat belinya. Jadi kalau mau beli saham sekali beli di atas 20 juta, sebaiknya Kompas 100 atau LQ45 supaya lebih safety. Tapi kalau belinya di bawah 20 juta gitu, saham gorengan pun nggak masalah. Tapi harus ekstra pantau kalau saham gorengan, karena naiknya cepat, turunnya pun juga cepat. Jangan lupa hukum high risk, high return. Yes. High risk, high return. Berlaku tuh. Maaf Jadi, Pak, tadi kelewat itu saham 45 atau satu lagi sama apa Pak? Kompas 100. Kompas. Jadi Pak Oli, yes. Untuk besok itu rekomendasi misalnya ada juga Kompas 100 sama LQ45 juga diberi Pak Oli ya? Biasanya saya campur Pak. Campur Pak ya? Saya campur ya, tergantung yang potensial gitu. Yang potensial di saat itu. Jadi ada yang cocok buat fast trade gitu kan, ada yang cocok buat yang berpotensi arah. Nah nanti di judulnya pasti ada di rekomendasinya. Ini untuk swing, ini untuk fast trade, ini untuk apa lagi ya, PSJP kayak gitu. Jadi mohon sarannya kalau untuk LQ45 dan Kompas tuh lotnya nggak terbatas Oli, bisa kita beli ya? Bisa Enggak 1.000. dong, tetap terbatas Pak. Terbatas juga? LQ45 juga terbatas. Oh, tetap dibatasi juga ya? Ya, lotnya, ada maksimal buy-nya. Jadi maksimal belinya tetap ada. Dan di rekomendasi saya sertakan maksimal belinya berapa. Oke, siap Oli, makasih Pak Oli. Biasa Pak Oli kalau di rekomendasinya tipikalnya durasinya 1-6 hari ya Pak Oli ya. 5 hari ya. Yes. Seminggu cuman ya paling lama Pak Oli ya. Ya, itu rekomendasinya Pak. Supaya apa? Supaya saya juga bisa mantau. Tapi kalau Bapak pengen yang lama, nanti saya ajarin caranya.
Ada caranya. Jadi metodenya beda-beda. Ada yang buat swing jangka menengah bisa, swing jangka panjang ada. Jadi nanti semuanya sesuaikan dengan style masing-masing. Rekomendasi setiap hari itu supaya saya tidak menerima pertanyaan yang saya berikan 3 bulan lalu. Misal saya rekomendasikan 3 bulan yang lalu, baru ditanyakan sekarang. Saya kadang juga lupa. Itu tujuan saya. Kenapa rekomennya itu dalam waktu pendek. Gitu. Jadi antara waktu beli dan waktu jual itu tidak terlalu lama. Tapi kalau pengen yang swing jangka panjang, caranya, cara screeningnya, cara eksekusinya nanti ada. Jangan khawatir. Ya, itu bisa diajarin ya Pak. Semuanya Jadi, saya ajarin Pak, jangan khawatir. Kita bisa memilih antara pendek atau panjang. Betul. Hari ini kan baru permulaan nih. Hari ini adalah tentang swing, ya, swing pendek. Kapan ini lagi? Lusa itu cara trading cepat. Nanti kalau pengen materi yang limpah, saya maunya swing yang jangka panjang. Bapak tinggal request aja Pak. Malamnya langsung. Oh. Jadi edukasi itu sebenarnya nggak ada yang lama Pak. 5 menit aja cukup. Iya. Kecuali yang indikator, karena ada banyak indikator, ada 10. Ya. Ya boleh dimasukin dalam daftar Pak. Tinggal diatur Silakan Pak. waktunya. Jadi Bapak tinggal tulis ya di jadwal itu maunya kapan. Kalau Bapak maunya kapan, kan Bapak bisa ikut kan? Kecuali kalau saya yang tentukan, nanti Bapak pas nggak bisa ikut. Jadi kami sangat fleksibel sekali. Kalau misalkan jam 8 seperti ini Bapak nggak bisa ikut ya, Bapak request. Kalau misal bisanya jam 15.30 bisanya, silakan request di situ Pak. Oh. Kan kita bisa nonton YouTube ya Pak. YouTube bisa. Ya sebenarnya Bapak jadwal sendiri, nanti kita atur itu. Kalau memang sampai tertinggal kan bisa diulang-ulang pakai YouTube. Bisa seperti itu Pak. Ya. Kalau yang pengulangan itu, kalau di YouTube-nya sudah ada Pak. Itu sudah ada semua di channel saya. Maksudnya kalau pengennya update dan kita bisa langsung interaksi, silakan request. Kalau secara swing jangka panjang, itu di YouTube saya juga ada, tinggal di set aja. Tapi kalau pengen saya usulkan update, Pak, saya request Pak, Bapak tinggal atur waktunya. boleh. Oke. Siapa? Terima kasih Pak. Sama-sama. Jam 8 itu apa live Pak? Kalau kita mau lihat saham bayangan itu tampaknya itu kan apakah di semua sekuritas itu bisa muncul, kemudian ya itu aja mungkin ya apa? Candle bayangan di Mandiri Sekuritas yang versi desktop atau Indo Premier yang versi handphone. Kalau mau melihat candle bayangan. Warnanya gimana atau ada bedanya bayangan sama yang bukan bayangan? Oke, candlenya sudah ada, volumenya belum ada Pak. Kalau untuk tingginya itu? Tinggi enggak? Yang dilihat hanya persentasenya. Besok kalau Bapak pengen jelas, sebelum jam 9 ke Zoom ya, besok tanyakan. Iya Pak. Itu real time. Sebelum jam 9, sebelum live trading, itu kan Zoom-nya saya sudah on ya. Nah, kalau untuk ngelihat candle bayangan masih sempat. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya mau setting teman-teman yang minta disettingkan nih. Silakan Pak. Oke ya. Jadi edukasinya Oke. cukup. Nanti kalau masih ada pertanyaan,
Jangan sungkan-sungkan bertanya. Kalau nggak ngerti, langsung tanyakan aja. Siap. Kalau cuman di batin, ya, ilmu kebatinan saya terbatas, jadi saya nggak bisa jawab. Oke, thank you, terima kasih. Yang mau di setting Mandiri Sekuritas, ya, WA ini Dex-nya. Makasih Pak Oli. Terima kasih, Pauli. Terima kasih, Pauli.